kembali menyaksikan Bola Liar. Sejumlah isu kami pantau selama 1 tahun, salah satunya terkait dengan makan bergizi gratis. Saya tanya ke Mas Yogi dulu, Mas Yogi, bagaimana kita melihat makan bergizi gratis merupakan proyek prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Namun sejalannya waktu ada aja kendala, ada kritik dari luar, tetapi pemerintah memastikan bahwa program ini harus tetap jalan. Ya, makan bergizi gratis itu kan dari sisi media ya, jadi idola pemberitaan lah. Tentu banyak faktor. Dasarnya adalah pertama ini program pemerintah di saat Presiden Prabowo pertama kali dilantik sebagai presiden. Pasti akan jadi perhatian. Yang kedua, kemudian semua ruang redaksi termasuk Kompas TV melihat bahwa program ini kira-kira implementasinya seperti apa. Karena bagi kami niat baik saja tidak cukup. Ya. Jadi bagaimana tata kelola, bagaimana implementasinya juga harus clear. Kenapa? Karena satu, ini menggunakan anggaran negara. Ya. Kedua, perlibatan publik dan partisipasi masyarakat harus muncul. Nah, yang berikutnya adalah jauh-jauh hari kami sudah memantau bahwa program ini tidak hanya bicara soal meningkatkan sumber daya manusia dari sisi gizi, tidak hanya mencegah stunting, tetapi juga ada efek ekonominya, ada efek pemberdayaan UMKM. Di situ kita bicara soal rantai pasok dan sebagainya. Poin-poin ini yang kita lihat. Tentu di awal kita sangat menyambut positif, karena memang harus diakui bahwa dalam konteks pemenuhan gizi dan masa depan SDM di Indonesia, kita melihat banyak kekurangan. Ya. Karena itu ketika program ini pertama kali diluncurkan, kita sambut baik. Paling tidak kita melakukan breaking news sepanjang hari ketika program ini di-launching di tanggal 2 Januari 2025. Nah, tapi bukan kemudian meniadakan bagaimana kerja-kerja jurnalistik di lapangan ketika ada hal yang menyangkut dengan keamanan pangan yang kita sebut dengan keracunan, pasti kita ekspos. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada pemerintah bahwa itu tadi, niat baik saja tidak cukup. Sehingga harus disampaikan apa yang terjadi di lapangan. Agar apa? Agar ada perbaikan. Pemerintah harusnya menempatkan media dalam konteks kerja-kerja profesional jurnalistik itu sebagai bagian dari upaya untuk mengontrol. Karena saya yakin siapapun inisiator dari program ini pasti ingin ujungnya baik. Ya. Begitu. Ya, tidak cukup niat baik, tapi tentu transparansi yang kita butuhkan. Kita langsung undang newsmaker pada malam hari ini, ada Pak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Mantap. Halo Pak, terima kasih. Selamat datang, silakan duduk di kursi panas. Berhadapan dengan pimpinan KG Media. Pak Dadan, tadi sudah mendengarkan apa kata Mas Yogi bahwa MBG program yang bagus, niat mulia saja tidak cukup Pak. Kita butuh transparansi di lapangan. Bagaimana Anda menjelaskan itu kepada media dan juga masyarakat? Ya, saya kira sekarang salah satu program yang diketahui banyak orang, bahkan semua orang terlibat, program MBG. Bahkan sekarang itu ada fenomena di Lumajang. Ada satu desa, masyarakatnya berembuk 60 orang iuran membangun SPPG. Yang pertama. Satu lagi ada ketika SPPG harus berdiri, kemudian di belakangnya ada kandang kambing. Dan itu kan tidak boleh. Nah, sekarang masyarakat berembuk, ini di Lumajang juga. Kemudian sepakat dan berani mengeluarkan uang untuk memindahkan kandang kambing dibanding menolak SPPG. Kenapa begitu? Karena mereka sekarang sudah tahu, satu SPPG berdiri, maka 50 orang bekerja, masyarakat sekitar. Kemudian 15 supplier dibutuhkan, mulai dari beras, minyak, telur, ayam, daging, bumbu, dan lain-lain, sayuran dan buah. Setelah itu, seluruh produk di daerah itu bisa dibeli. Karena satu kali makan saja butuh 200 kg beras kan. Kalau masak lele itu 3.000 lele, nah itu butuh 2 kolam bioflok. Jadi masyarakat sudah tahu bahwa dia di situ nanti bisa membangun kewirausahaan. Jadi program MBG ini tadi yang disampaikan sebelumnya, niatnya baik itu nggak cukup. Kita butuh transparansi. Pak Dadan sendiri pasti punya catatan banyak problem di lapangan dan salah satunya ini saya ke Mas Tra. Kalau gitu, Mas Tra,
di hari libur nanti anak-anak tetap bisa menerima MBG katanya. Yeah. Ini bagaimana kita redaksi melihat kan anak-anak libur, kenapa MBG tetap harus disalurkan? Penting atau tidak menurut Tapi Anda? libur kan tetap butuh makan anak. Ya butuh sih. Tapi kalau misalnya orang liburan, misalnya orang rumahnya nggak ada. Ya itu mekanisme distribusi kan. Oke. Yang pasti teman-teman di Badan Gizi sudah mengaturnya kayak apa. Ya kalau misalnya nggak bisa dijangkau mungkin diganti mentahan aja. Ya, nggak ada. Aja, Kita gitu. program makan bergizi gratis, bukan Iya, program tapi mentahan. gini Pak Dadan dan Ilona, saya setuju dengan Mas Yogi tadi. Tapi buat saya MBG itu adalah program pemerintah yang paling transparan menurut saya. Kita tahun depan bisa melihat dengan benar atau tidak benar itu dijalankan. Karena MBG menurut saya bukan hanya sekedar makan bergizi gratis, tapi MBG itulah membuat bocah-bocah gemuk. Membuat bocah-bocah gemuk itu tapi gemuk sehat gitu. Indikatornya gemuk Nah, berarti Mas. ya indikatornya gemuk. Tahun depan 2026 kita lihat apakah anak-anak yang dulu stunting, anak-anak dulu yang kurang gizi, setelah menikmati MBG itu mereka jadi gemuk atau enggak? Jangan sampai Pak Dadan, kemudian MBG-nya berubah jadi MBO, membuat bocah-bocah obesitas. Ya. Itu sama bahayanya juga. Jadi menurut saya ini adalah program yang paling terbuka sebenarnya ngukurnya. Publik bisa melihat apakah anak-anak ini sekarang menjadi gemuk sehat. Ya. Jadi MBGS Pak, gemuk dan sehat. Rasanya setahun, pengalaman saya sih, setahun saya bisa naik 5 kilo. Jadi begitu saya Pengalamannya Mas Tra. Oh ya. jadi kita lihat itu paling terbuka loh Pak ya. Ya. Karena kalau sampai kemudian nanti berapa juta anak ini ternyata masih tetap stunting, masih tetap jejak kurus, sudah diberikan MBG, Pak Dadan langsung kelihatan tuh. Saya jelaskan Liburan kenapa di masih hari dikasih libur MBG. dikasih ya. Kita kan menyasar utamanya ibu hamil, ibu menyusui anak balita. Mereka kan tidak sekolah. Mereka butuh makan tiap hari. Dan jangan lupa 1.000 per hari pertama kehidupan. Ini adalah golden time. Cuma 1.000 hari. 1.000 hari itu yang akan membuat seperti adik-adik sekarang berdiri jadi pakai jaket. Karena disitulah stunting diatasi, kecerdasan didorong supaya otaknya berkembang dengan baik. 1.000 hari pertama. Jadi kita tidak akan stop untuk memberi makan ibu hamil, ibu menyusui anak balita. Karena Pak Presiden itu memikirkan anak-anak mulai dari dalam kandungan. Nah kemudian bagi anak sekolah, itu opsional. Bagi yang ingin datang ke sekolah, ketika delivery-nya ke sekolah, silakan ambil. Karena kita hanya boleh mengirim maksimal 4 hari. Ya kan? Kalau yang mau liburan silakan liburan, karena itu kan artinya menunjukkan kemampuan orang tua yang tinggi kan. Tapi jangan lupa di desa-desa anak-anak nggak kemana-mana kalau liburan. Dan kemudian kita sedang memikirkan sistem delivery. Deliverynya tidak ke sekolah, tapi bisa saja di kampung-kampung itu mungkin ada 1 RT atau 1 RW, anaknya 10, ya itu titiknya di situ nanti diambil. Oke, baik. Itu kayak Kompas. Apa? Jadi mungkin Badan Gizi Nasional bisa kerjasama dengan sirkulasi Kompas. Ketika liburan, koran-koran Kompas yang mestinya diantarkan ke rumah pelanggannya karena dia libur, dia kasih alamat, kita kirim ke tempat itu. Tempat dia libur. Jadi- Kerjasama kita bisa Pak. Jadi BGN belajar sama Kompas ya? Oh iya. Atau cara pikirnya sama. Oh ya. Baik, Mas Amir, soal pemberitaan MBG kita kan cukup rajin karena ini berkaitan dengan anggaran sangat besar ke program ini. Jadi sentimen pembaca Kompas.com selama ini seperti apa ke program MBG dari A sampai Z, termasuk yang baru ini banyak menimbulkan pertentangan ya di publik soal MBG tetap dikirim saat anak-anak libur. Iya ya, sebenarnya sentimennya itu masih mengarah ke pengkritisan bagaimana MBG itu terutama ya dikelola, terutama dari level dapur gitu ya, kita sudah tahu lah, ada aja ya kasusnya ya. Nah sebenarnya kita ingin bahwa transparansi yang disebutkan Mas Yogi tadi betul-betul bisa diimplementasikan di level BGN sampai ke bawah. Dengan perangkat-perangkat yang sudah disiapkan sama BGN. Saya pasti sudah ada di BGN Pak ya. Misalnya tim investigasi itu sudah ya Pak ya terbentuk ya. Nah, akan sangat menarik kalau hal-hal yang terkait dengan misalnya peristiwa entah itu keracunan atau peristiwa komplain dari masyarakat atau mungkin rame di medsos, itu tuh dari BGN ada tim yang merespon dan kemudian
highlight ini ke misalnya minimal laporan ke nasional, dan itu ketika ada media yang bertanya mengkonfirmasi itu BGN harus ready. Agar apa? Agar hal-hal yang sudah dilakukan oleh BGN itu kami tahu dan kami bisa memberitakannya. Kalau nggak kayak gitu, hak masyarakat atas informasi terkait good governance-nya BGN yang sedang dijalankan, dan setiap saat atau setiap hari bahkan setiap menit itu misalnya berubah, diperbaiki atau misalnya ada modifikasi dan itu menuju ke arah yang lebih baik, itu terinformasi dengan baik. Dan sekarang memang belum terinformasi dengan baik. Itu yang membuat sentimen itu lebih ke negatif. Sebenarnya lebih ke bagaimana menginformasikan ini ke publik. Karena beberapa hal sensitif misalnya terkait dugaan keracunan misalnya, atau dugaan dia mengelola SPBG yang tidak proper. Walaupun dia proper, ketika ada wartawan misalnya datang, SPBG itu takut. Tuh, Pak Dadan, memang harus komunikasinya itu tolonglah dilancarkan dikit. Kayak ngumpet-ngumpet aja gitu kelihatan. Sekarang apa sih isu yang tidak dijawab oleh Badan Gizi Nasional? Tapi ini kita mesti buta nih Pak ada Kadam. bahkan apresiasi semuanya gitu. bahkan satu-satunya kementerian yang memiliki atau badan memiliki sahabat gizi 127 24 jam tanya apa saja hanya Badan Gizi Nasional. Pak Dadan main golf aja sudah dijawab sama Pak Dadan ya. Ya kan? Itu apresiasi ya. Satu-satunya badan yang memiliki ya lapor itu bagian pelaporan sahabat gizi 127 24 jam tanya apa saja silakan. Coba kalau nggak percaya telepon sekarang pasti dijawab. Tidak ada isu di Badan Gizi Nasional yang dibiarkan, pasti dijawab. Tidak ada isu di Badan Gizi Nasional yang tidak diselesaikan. Kita tahu ya, September itu kasus kejadian gangguan pencernaan di SPPG itu ada 67, naik ke 85 di Oktober, turun 40 di November. Itu artinya kan diselesaikan. Sampai hari ini sudah 23 hari, masih tersisa 5. Ya kan, target kita nanti tanggal 8 kita akan mulai di tahun 2026 tanggal 8 0 kejadian. Karena sudah kita selesaikan. Anda memastikan semua ditindaklanjuti, tapi tadi karena Pak Dadan yang bilang sendiri bahwa semua dijawab, tadi disinggung sedikit sama Mas Samir, katanya Bapak kan main golf kemarin. Bisa dikonfirmasi Pak, itu main dalam rangka apa ya? Yang viral Pak? Dari tahun 2007 sudah main golf. Jauh sebelum saya jadi pejabat. Dan saya itu kenapa main golf? Karena satu-satunya olahraga yang dibolehkan oleh istri ya golf. Saya berusaha main bulu tangkis, disembunyikan raketnya. Saking sayangnya istri saya sama saya, karena takut kan. Nah kemudian di olahraga saya itu tinggal golf, jalan kaki, sama fitness. Itu yang bisa saya lakukan. Dan kemudian saya kenapa bisa main golf? Karena saya kan dosen ya. Jadi ketika main golf tidak hanya sekedar main golf, tapi juga memvideokan orang-orang main golf. Jadi saya sebetulnya disebut di antara golfer itu coach. Gitu. Tapi soalnya gini Pak, ada yang kait-kaitkan bencana Sumatera dengan kok ini kepala BGN main golf. Kebetulan pada tanggal 14 Desember itu sebetulnya agenda rutin kita setiap tahun ada PGIPB Championship di setiap tahun, karena kita kan berkumpul ada sekitar 400-600 orang alumni IPB yang selalu bersilaturahmi. Nah kebetulan tanggal 14 itu mengadakan turnamen charity ya untuk menggalang dana beasiswa bagi, kan sekarang banyak nih yang di Aceh sedang kehilangan rumah, kemudian properti, orang tuanya kan tidak mampu lagi kirim uang ke IPB. Nah mereka yang kuliah di IPB kan harus kita handle, harus kita kasih makan juga, karena mereka kan sudah tidak dapat kiriman dari orang tuanya di sana kan. Kemudian biaya kelanjutan pendidikannya juga harus ada. Alhamdulillah kita kemarin itu bisa mendapatkan 250 juta untuk beasiswa itu, dan kemudian 200 juta untuk dikirim ke Aceh. Nah sekarang tim kita sudah ada di Aceh, bahkan mungkin di Aceh itu kalau Mbak Ilona ke sana cari internet, itu internetnya Starlink yang disiapkan oleh PGIPB ke turnamen kemarin di Sentul itu. Apa yang paling dilihat oleh masyarakat, outlook-nya paling disorot oleh masyarakat? Ya sekali lagi ini soal keamanan pangan. Banyak kasus keracunan Pak di beberapa daerah, yang paling heboh itu kan di Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat.
Saat itu kita breaking news harian dan kita concern betul. Nah, sehingga saat itu kerja kami adalah segera mencari ruang-ruang konfirmasi. Kenapa ini terjadi? Tapi begini, ada satu hal yang paling penting bagi kami adalah Pak Dadan, ketika kita tahu atas apa yang terjadi di tahun 2025, tentu hal-hal yang negatif, dan itu kan sudah diprediksi. Yang paling penting adalah apa yang akan dilakukan dan antisipasi apa yang akan disiapkan oleh BGN untuk tahun 2026 agar apa yang terjadi di 2025 tidak terulang. Itu paling penting. Yang kedua, kita harus paham kalau ada kekhawatiran dari para orang tua, karena bagaimanapun satu peristiwa di sebuah daerah diberitakan kemudian anak keracunan menimbulkan ketakutan, itu tidak bisa dihindari. Ketakutan orang tua, ketakutan masyarakat yang seharusnya mereka menerima dengan baik karena terjadi keracunan kepada anak-anaknya, itu juga harus dijawab, Pak. Sehingga saya membayangkan, menarik juga ya, dari target 18.000 SPPG 2026 akan tambah berapa? 25.000 ya Pak kira-kira SPPG. Kan kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ya BGN ini mengelola ini. Kita tahulah kompleksitasnya. Tetapi kita juga boleh berharap bahwa karena ini dibiayai oleh negara, karena ini menjadi program prioritas dari presiden, tentu pelaksanaan juga harus prioritas, eksekusinya harus prioritas, sehingga tolong dipahami jika publik itu sedikit agak sensitif, bahkan sensitif ketika ada hal-hal yang keracunan dan tidak bisa dijawab dengan bahasa bahwa dari 20.000 keracunan satu masa diramein. Bukan itu isunya Pak, karena kami ingin kesuksesan ini utuh gitu. Supaya apa? Supaya makin lama makin clear persoalan ini. Misalnya, bagaimana pelibatan publik dalam hal SPPG? Karena isu yang muncul adalah ini dikelola oleh beberapa kelompok, gitu. Itu juga harus dijawab. Yang kedua, bagaimana variasi menu? Yang berikutnya adalah bagaimana soal keamanan pangan. Dan yang tidak kalah penting soal rantai pasok. Karena kan target dari MBG ini kan menyeluruh kan Pak, bertahap. Kenapa kita menyampaikan itu? Karena di awal kita sempat bertanya, kenapa program dengan program masif ini dengan biaya besar, apalagi jadi atensi presiden. Ini satu hal lagi nih Pak, atensi presiden. Itu tidak ada piloting. Kenapa serempak waktu itu Pak, 2002? Saya bilang ini berani sekali. Nah bahkan ketika terjadi sesuatu, ada beberapa hal yang negatif kan tentu kita balik bertanya. Jadi sekali lagi, kacamata ruang redaksi Kompas TV melihat bahwa ini program bagus. Tetapi memang harus betul-betul dilaksanakan bagus. Kenapa? Ini prioritas presiden Pak. Kalau ada program yang besar dan kemudian yang saya dengar ini kesayangan presiden, tentu kepala BG ini juga kesayangan presiden gitu kan. Itu juga harus betul-betul. Nah, dalam konteks itulah harus dilihat. Nah, saya mau tanya ini mumpung ketemu Pak Dadan. Boleh. Ketika pemberitaan ini terutama soal keracunan dan jadi atensi Pak Presiden Prabowo, saya pengen tahu Pak Dadan pernah nggak misalnya ditegur guyon atau ditegur beneran marah oleh Pak Prabowo dalam konteks ini? Saya ingin tahu aja nuansanya Pak. Jadi ingin membaca seberapa emosional Pak Prabowo ini terhadap program ini. Karena yang kami dengar kan ini program yang sangat disayang oleh Pak Prabowo. Soal makan bergizi gratis dan soal sekolah rakyat. Tentu yang lainnya juga penting. Tapi soal ngasih makan ini buat Pak Prabowo ini sangat emosional. Pak Dadan pernah ditegur nggak Pak? Nggak apa-apa Pak, biar kita dengar juga gitu. Nanti dijawab Pak Dadan, boleh lihat rekam kembali saudara.